Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Padri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah, berikutnya dalam rangka saya mengikuti pelatihan kompetensi PPK tipe C model MOOC batch 1 tahun 2024, saya akan menjelaskan ke dalam tahap berikutnya yaitu mengenai Lampiran 02 KAK Jasa Konsultansi Perorangan PPK tipe C 2024. Berikut dapat saya tampilkan materinya. Ini adalah rangka acuan kerja jasa konsultansi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil. Kementerian, lembaga, atau perangkat daerah, pemerintah Kabupaten X. Kemudian program kegiatan ini adalah program dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting Kabupaten X. Sasaran programnya adalah pencegahan dan penanggulangan stunting. Indikator kinerja program meningkatnya kualitas ibu hamil di Kabupaten X. Unit organisasi eselon 2 yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten X. Nama kegiatan ini adalah penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di Kabupaten X. Jadi di dalam kegiatan ini outputnya adalah modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil, video kreatif, bahan tayang, bahan evaluasi, dan laporan. Berikut dapat saya tampilkan indikator keluaran, volume keluaran, dan satuan ukur keluaran. Jadi di dalam KK ini dapat saya jelaskan latar belakangnya sebagai berikut. Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus 2 standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Dalam hal ini, WHO telah menetapkan batas toleransi stunting maksimal 20% atau 1/5 dari jumlah keseluruhan balita. Sementara data kita di Indonesia tercatat sebanyak 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting, atau secara persentase sebanyak 35,6%, yaitu dapat dirinci 18,5% kategori sangat pendek dan 17,1% kategori pendek. Hal ini juga yang akhirnya WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Nah, dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan hasil riset Riskesdas atau riset kesehatan dasar, prevalensi baduta stunting di Kabupaten X tahun 2013 dan tahun 2018 mengalami penurunan tahun 2013 sebesar 28,7% dan tahun 2018 sebesar 23,4%. Jadi, kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak, yaitu 100 hari pertama kehidupannya. Hal ini disebabkan karena pola asuh yang salah, pola makan yang tidak benar, rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman makanan pangan dan sumber protein hewani. Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku dan praktek pemberian makan pada anak, juga menjadi penyebab anak stunting. Apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik,
pola makan yang salah sejak awal, ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, tidak mendapatkan tablet, tambah darah sesuai kebutuhan, bisa dipastikan selanjutnya akan berdampak buruk pada masa kehamilan dan menyusui yang diawali saat bayi lahir dengan melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD sampai waktu pemberian ASI eksklusif. Pemberian makanan pendamping ASI ini juga dilanjutkan dengan pemberian makanan bayi dan anak yang tidak tepat akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Jadi, permasalahan stunting ini perlu dilakukan bersama. Jadi, stunting ini juga tidak hanya stakeholder kesehatan saja, tapi harus terintegrasi dengan stakeholder non-kesehatan lainnya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu adalah pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil, tersedianya modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil meliputi pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberikan AMPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Berikut dapat saya tampilkan ruang lingkup dari kegiatan pengadaan jasa konsultasi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Ada 5 ya. Kemudian tentunya kualifikasi dalam kegiatan ini yaitu pertama pendidikan minimal S1 ahli gizi, kemudian yang kedua memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga, memiliki sertifikasi video editor. Yang keempat, memiliki sertifikat sebagai widya suara. Yang kelima, bertempat tinggal di Kabupaten Domisili dan Kesehatan Kabupaten X. Ini berikut saya tampilkan tugas dan tanggung jawabnya konsultan perorangan ya. Jadi penerima manfaat dari kegiatan ini secara khusus adalah seluruh ibu hamil di Kabupaten X dan secara umum adalah Dinas Kesehatan Kabupaten X. Adapun output kegiatan ini yang meliputi ada 5 ya. Yang pertama, ruang lingkup kebijakan kesehatan pemerintah daerah. Yang kedua, penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting. Yang ketiga, pembuatan video kreatif. Yang keempat, penyusunan bahan evaluasi kegiatan pencegahan stunting. Yang kelima, laporan penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Waktu yang diperlukan pembuatan video kreatif pencegahan stunting ini adalah selama 2 bulan, dimulai dari pertengahan Januari sampai pertengahan Maret tahun 2024. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar 30 juta rupiah menggunakan anggaran BPA Dinas Kesehatan Kabupaten X tahun 2024. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai lampiran 02 kerangka acuan kerja jasa konsultansi perorangan pembuatan video kreatif pencegahan stunting pada ibu hamil tahun anggaran 2024. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.